Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coachee. Dengan saya Nurhaitin dari SMK Negeri 2 Sangkulirang dan rekan saya Bambang Setiono dari SMA Negeri 1 Rantopulung dan rekan saya juga Risma Nurweni SPD dari TK Negeri Pembina Kecamatan Sangkulirang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya Pak Bambang hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita kali ini. Pada saat coach dan coachee nanti melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Risma. Jadi pada coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang terakhir adalah menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Risma. Baik, pertanyaan kedua ya Pak. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang nantinya ingin dicapai pada saat kegiatan supervisi? Baik, secara spesifik ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kemudian pertanyaan saya yang terakhir, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Pak Bambang dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan coaching nanti bisa menyelesaikan masalah atau menemukan solusi atas permasalahannya, Bu, dengan langkah-langkah yang sesuai. Baik, demikian dulu ya Pak prasupervisinya kali ini. Silahkan Bapak memulai kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih Ibu ya atas kesempatan yang diberikan. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Etin. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana nih kabarnya Bu Etin hari ini? Baik Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bambang, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar nih Bu Etin, Ibu ada yang mau disampaikan dalam kesempatan coaching ini? Betul Pak. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bambang. Oke Bu Etin ya, tapi silahkan Ibu sampaikan apa yang menjadi permasalahan dari Ibu, tetapi waktu kita singkat ya Bu ya.
Baik Pak, jadi begini Pak Bambang, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan Pak, penyampaian materinya maupun media pembelajarannya. Jadi masih menggunakan metode yang konvensional saja, seperti ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kalau kita lihat dan kita ketahui bersama ya Pak, sekarang kan perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya ini harusnya kan mau tidak mau kan harus mengikuti, tidak hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif, seperti itu Pak Bambang. Oh, oke Bu Etin ya. Jadi eh, kurang bervariatif Ibu ya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah Ibu ya. Iya Kira-kira betul Pak. ya, percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Etin dapatkan Bu? Baik Pak, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkannya adalah perubahannya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Etin inginkan Bu? Yang seperti apa? Baik, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, kemudian model ataupun media pembelajarannya lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian Jamboard yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga kan sudah lebih baik, Pak, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu Pak Bambang. Oke, dari pemaparan Ibu itu ya, secara ideal itu Bu ya, jika terlaksana dengan baik, pembelajaran menggunakan media model yang bervariasi itu adalah dikategorikan ideal Bu ya, dengan nilai 10, kira-kira di sekolah Ibu ini skornya berapa Bu sekarang? Sepertinya masih di level 5 Pak, karena di sekolah saya ini masih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk di skor yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak, saat ini masih berada di level 5 Pak. Oh, jadi di sekolah Ibu masih di level 5 ya Ibu ya. Kira-kira Ibu nanti ya mau naikkan ke level berapa dalam kegiatan coaching ini? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Pak ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke, berarti Bu Etin menginginkan ya Bu ya perubahan dari skor 5 tadi ke 7 ya Bu ya, tentang pembelajaran di sekolah Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skor 7 itu Bu? Sebenarnya saya juga masih mikir sih Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi ya bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Etin terapkan? Misalnya teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian itu atau tidak? Baik Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi dalam pembelajaran sehingga media-media yang lebih bervariasi Pak, tidak hanya ceramah saja. Oke, jadi ada 3 Ibu merencanakannya ya, dengan mentoring, pendampingan, atau workshop. Nah, dari ketiganya ini Bu Etin kira-kira saat ini yang lebih nyaman Ibu untuk laksanakan dan lebih efektif itu yang mana menurut Bu Etin?
Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang juga kompeten. Jadi, untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya dan guru yaitu mentoring, Pak. Oke, jadi mentoring yang akan Ibu laksanakan ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan mentoring ini tuh dukungan atau bantuan dari siapa, Ibu, untuk terlaksana dengan baik, Bu? Yang Ibu perlukan dukungan atau bantuan dari siapa yang Ibu perlukan? Ada sih Pak, nanti saya mungkin akan meminta bantuan dari teman guru saya di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya itu sudah bervariatif Pak. Misalnya di sekolah itu ada Bu Eka dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Rizal Pak. Oke, jadi Bu Etin melaksanakan kegiatan ini secara kolaboratif ya Bu ya, dengan Bu Eka sama Bapak yang satu itu tadi. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan itu? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan insya Allah saya akan melakukan dengan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali rencana Ibu ya, dari Bu Etin. Oke Bu Etin, dari percakapan yang telah kita laksanakan tadi ini dalam coaching ini Bu, apa yang Bu Etin ingin dapatkan? Baik dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Etin sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya, dari kasus yang di atas tadi. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabarnya. Setelah melakukan mentoring, saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita perubahan yang telah Ibu laksanakan di sekolah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan nanti apa yang saya akan lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Etin. Kalau Bu Etin mau ada yang mau diceritakan, ya Bu, lain kali langsung saja hubungi saya Bu ya, langsung bercerita. Eh, kita sharing-sharing ya. Semoga kita bisa lagi ngobrol di lain kesempatan nih Bu Etin ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Etin. Waalaikumsalam Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu. Pak Bambang tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Etin. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Pasca supervisi yang pertama, apa saja yang sudah Pak Bambang lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi di coaching kali ini Bu ya, saya dengan Bu Etin telah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta, di mana ya saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi juga dari Bu Etin itu kapan dilaksanakan, kemudian juga tanggung jawabnya tadi sudah saya laksanakan sesuai dengan alur tersebut, dan saya sudah menggali coaching ya Bu Etin ya untuk menceritakan permasalahannya untuk menemukan solusi atau pemecahan dari masalah Bu Etin tersebut, Ibu. Baik Pak Bambang. Menurut saya juga sebagai supervisor atau observer pada hari ini, tadi kegiatan coaching antara Pak Bambang dan Bu Etin sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta dan Pak Bambang juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Etin sehingga Bu Etin bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi juga
dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, saya untuk lebih memahami dari alur proses coaching itu, sehingga saya dapat melaksanakan coaching dengan jauh lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bu. Baik, Pak Bambang. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak. Demikian Baik, Bu. supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum, Bu Etin. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bagaimana kabar Bu Etin hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Sehat walafiat. Bu Etin nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Oke, Bu, sebelum saya melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan atau saya sampaikan dulu. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke, baik ya. Nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu Etin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah Bu Etin sudah concern ya dengan presence-nya, kemudian dengan apakah Ibu juga mendengarkan secara aktif pada waktu kegiatan coaching, dan juga respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Jangan lupa ya Bu, proses kreatif dan juga maksimalkan potensi coach sebaik mungkin. Sebelum dilakukan proses supervisi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bolehkah Bu saya tanyakan? Boleh Pak. Boleh. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Etin kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, dari 3 kompetensi inti yang Ibu kembangkan itu, Ibu lebih spesifiknya nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi ada 2 Bu ya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik. Nah, kira-kira nih Bu, apa indikator ketercapaian dari kompetensi itu Bu? Baik, saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya, Pak, dan mengetahui langkah-langkahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching itu sampai selesai ya. Kita nanti akan ngobrol kembali ya Bu ya. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu Etin. Sudah siap Bu Risma? Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Etin. Gimana kabarnya hari ini Bu Risma? Alhamdulillah Bu Etin, baik, sehat. Alhamdulillah baik Bu Risma. Saya dengar Bu Risma ini ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk diceritakan ya Pak, ya Bu ya?
Ya, Bu Etin, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Baik, kita ini ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Bu. Ya, silakan Ibu mau menceritakan apa, Bu Risma? Baik, Bu, begini, di sekolah saya itu melihat siswa saya tuh sepertinya bosan gitu loh, Bu, untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya Infokus. Terus di situ juga kan ada di sekolah lapangan yang luas, atau depan sekolah itu ada taman, kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu seperti tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Jadi mereka tuh tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu saja. Sehingga banyak siswa yang bosan untuk melakukan pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, Bu Risma. Berarti di sekolah Bu Risma ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu ya? Ya, Bu, betul. Pembelajarannya ceramah terus. Setelah saya lihat dan saya tanya dengan siswanya juga, gimana nih pembelajarannya gitu kan. Malas ah, Bu, kayak gini. Gitu. Jadi mereka itu nggak antusias, Bu, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, saya tuh ingin adanya perubahan gitu loh Bu ya di sekolah, setidaknya sedikitlah terlihat perubahan cara pembelajarannya, jadi diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oh, jadi Bu Risma ini ingin adanya perubahan ya, Bu ya, pada rekan-rekan Bu Risma untuk merubah cara mengajarnya ya, Bu? Ya Bu, betul. Nah, Bu Risma, perubahan seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Risma? Perubahan ya pasti menuju ke arah yang lebih baik ya Bu, seperti penggunaan metode atau model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh guru. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu, ya? Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu, ya? Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah sampai mana ya, Bu? Mungkin kalau bahasanya level Bu ya, mungkin sekarang masih di level 5 Bu, karena masih banyak ya, meskipun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan melakukan pengembangan diri baik menggunakan teknologi, ada yang menggunakan PowerPoint, tapi sebagian besar masih belajar begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, media dan metodenya juga gitu-gitu aja, Bu. Baik, Bu Risma, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu Risma lihat dari rekan-rekan Bu Risma? Sepertinya nggak terlalu banyak ya, Bu, ya, karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan, tidak signifikan setidaknya ada perubahan sedikit. Jadi pengennya sih di level 7 dulu ya, Bu, ya, karena di sini banyak guru-guru yang sebenarnya antusias, tapi bingung juga cara memulainya seperti apa. Baik, kalau sudah begitu, Bu Risma, kira-kira langkah-langkah yang Bu Risma akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya, Bu? Mungkin pertama-tama yang saya akan lakukan tuh mendiskusikan permasalahan dari ini semua kepada rekan-rekan ya Bu. Mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran, kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, saya akan melakukan pendampingan, terus ada mentoringnya juga Bu. Yang melakukan mentoring ya, Bu, ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru, Bu?
Sepertinya kalau mencakup yang skalanya besar ya Bu, itu bisa dilakukan dengan pelatihan atau workshop biar maksudnya semua guru ikut serta seperti itu Bu. Baik, kira-kira Ibu tadi ada mentoring ya Bu ya, terus kemudian ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu adalah metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana ya Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara mandiri gitu. Inginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau melakukan dan benar-benar mau berubah seperti itu, Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu nih dalam melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman sih Bu yang jago IT atau mungkin saya nanti yang akan bisa membantu saya. Nanti kita akan menyamakan konsep terlebih dahulu dengan rekan saya, ada Ibu Gina. Nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu Bu yang kena. Baik, Bu Risma. Berarti nantinya Bu Risma akan mengadakan kolaborasi ya, Bu, ya, dengan rekan Bu Risma yang lain. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Bu. Dari percakapan ini apa sih yang dapat Ibu dapatkan? Ya, saya sedikit ada gambaran ya Bu ya, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin saya ambil dengan cara mentoring, gitu ya Bu ya. Wah, saya sudah tidak sabar nih, Bu, menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Risma yang sudah melakukan mentoring ya, Bu, ya. Mungkin kita cukupkan dulu, Bu, ya, sampai sini percakapan kita dan mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah diberikan, sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Risma, semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu, dan kita tutup saja ya Bu Risma ya. Baik, Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Etin. Oke, baik Bu Etin. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan dengan Bu Risma? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kalau begitu alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan supervisi bersama coach tadi Bu Risma, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Etin. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya, Bu Etin? Baik Pak, jadi tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi Bu Etin sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih Bu Etin. Bu Etin tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri coaching, kemudian Bu Etin juga sudah mengarahkan coaching ya untuk mencari rencana aksi nyata atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Etin sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach ya. Ibu sudah fokus terhadap coach ya, atau presence-nya dapat. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Etin tadi sudah
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan sungguh luar biasa, Bu, ya. Apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, Bu, ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi yang ingin saya tanyakan, boleh, Bu? Boleh Pak, silakan. Baik, Bu Etin. Untuk kedepannya, Ibu ya, khususnya untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ya, berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi Pak untuk melakukan coaching supaya pada saat coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya dalam melaksanakan proses coaching. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya Bu Etin ya, untuk melakukan supervisi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Etin ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Etin. Baik, gimana kabarnya Bu Risma hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Etin hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu Risma, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses supervisi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan supervisi? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator apa ketercapaiannya itu Bu? Sesi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, saya ingin coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya, Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu.
Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Etin. Sama Bu Risma. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bu Risma, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Baik Pak Bambang, silahkan apa yang mau diceritakan tentang kejadian tadi. Begini, Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar, Bu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Oh begitu Pak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Begini, Bu, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, tanpa buku teks. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Baik, apa kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas, Bu, lebih nyaman dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi, Bu, atau perwujudan dari Merdeka Mengajar, Bu. Baik, kalau boleh tahu, pada saat Pak Bambang mengajar, menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian artikel-artikel di internet, dari blog, ya, atau sumber-sumber lain yang dari internet yang sesuai dengan materi saya, Bu. Baik, menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi murid? Hmm, kalau saya pikir-pikir kembali, enggak sih, Bu, ya. Jadi penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan menambah istilahnya referensi, ya. Jadi bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi selain video-video dari internet, bisa juga menggunakan buku teks, Bu. Baik, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Pak Bambang. Betul, Bu. Jadi sekarang, apa rencana Pak Bambang untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya, Bu, yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira apa yang ingin Pak Bambang sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan atau mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan berbagai macam sumber, Bu. Di antaranya ya internet, video-video dari internet ya, Bu, video-video dari YouTube tadi, atau dari blog, ataupun sumber-sumber lain yang ada di internet, dan juga tentunya dengan menggunakan buku teks, Bu, dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi yang berkaitan dengan pelajaran pada hari itu. Bagus sekali ya rencana Pak Bambang, mudah-mudahan berhasil. Baik, sekarang saya ingin bertanya, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber atau berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, ya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid itu sendiri.
Hebat sekali ya Pak, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Risma atas waktunya untuk sharing hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. 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 Baik, Bu Risma, bagaimana Bu Risma tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan supervisi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, akan saya tanyakan kepada Bu Risma. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci sehingga menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi Bu Risma sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Risma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, kemudian Bu Risma sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Risma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci dan Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi ada pertanyaan, boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Baik, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi dalam praktek-praktek berikutnya Bu, praktek-praktek coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya, Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Ibu juga sudah melakukan supervisi menggunakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Etin.